Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan aku Namira Salma di hari ke-8 program 30 Days Challenge Pisah-Pisah Sampah. Video kali ini kita akan melanjutkan konsep 3R dengan R yang kedua, yaitu reuse. Sebagai review, konsep 3R adalah upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, baik di skala rumah tangga maupun komunal, untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di tempat pembuangan akhir. Reuse adalah upaya pengelolaan sampah dengan menggunakan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya. Hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan reuse? Pertama, gunakanlah kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Contohnya, ketika teman-teman punya wadah plastik bekas makanan dan wadah tersebut terbuat dari jenis polimer yang dapat digunakan berulang kali dan aman untuk makanan, teman-teman bisa menggunakan kembali wadah tersebut sebagai tempat makanan atau tempat barang-barang lainnya. Kedua, teman-teman bisa menggunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Contohnya adalah ketika berpergian, teman-teman selalu menyediakan tempat bekal, tempat minum, alat makan, dan tas belanja kain di tas. Kenapa harus menyediakan itu? Biar teman-teman nggak perlu beli air mineral lagi. Terus kalau misalkan teman-teman jajan, makanannya bisa langsung masuk ke tempat bekal. Dan ketika teman-teman ke tempat makan, terus tiba-tiba tempat makannya tidak menyediakan alat makan atau ada tapi terbuat plastik, teman-teman bisa pakai alat makan yang udah teman-teman bawa. Dan kalau kita lagi belanja ketika berpergian, jadi kita nggak perlu bayar untuk kantong kresek atau kardus tambahan. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dayanya. Nah, model baterainya ini bisa dicas kayak HP. Jadi teman-teman cukup membeli sekali. Kalau misalkan daya baterainya habis, teman-teman tinggal mengisi ulang dayanya. Dengan melakukan hal tersebut, jadi kita bisa mengurangi sampah B3 karena kita tidak buang-buang baterai yang dayanya habis berulang kali. Last but not least, karena sebenarnya masih banyak yang bisa teman-teman lakukan untuk menerapkan reuse, yaitu menjual atau memberikan sampah yang sudah dipilah-pilah kepada pihak yang memerlukan sampah tersebut, baik sampah organik maupun anorganik. Nah, teman-teman pasti udah tahu di dusun masing-masing ada bank sampahnya ya. Boleh tuh diberikan ke bank sampah di dusun masing-masing sampah yang udah dipilah-pilah. Atau kalau teman-teman tahu tempat yang suka membuat kompos, teman-teman bisa memberikan sampah organik ke pihak tersebut. Nah, buat para pengrajin sampah daur ulang yang biasanya mengubah barang menjadi bermanfaat dan diperjualbelikan, teman-teman bisa ngasih ke mereka sampah-sampah anorganik. Itu dia materi hari ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan reuse dan reuse dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.